Jadi kemarin waktu scroll sosmed, aku nemuin satu salah kaprah yang menarik untuk dibahas. Ternyata masih banyak yang gak paham soal unsur paling dasar, yaitu tentang pengertian protagonis dan antagonis. Ternyata banyak yang punya pengertian bahwa protagonis akan selalu jadi tokoh yang baik, sementara antagonis adalah tokoh yang jahat. Memang kalau konteksnya adalah karya umum seperti Kimetsu no Yaiba, Naruto, One Piece atau karya shonen lainnya, yang tokohnya didesain hitam dan putih, jelas punya pembeda antara kebaikan dan keburukan, maka pengertian tadi terlihat benar. Tapi bagaimana dengan karya-karya seperti Death Note, Code Geass, Attack on Titan, Moriarty the Patriot, dan Zankyo no Terror, yang karakternya melakukan tindakan-tindakan keji seperti genosida, pemberontakan, atau aksi terorisme. Karena jika mendasari dari pengertian protagonis itu baik dan antagonis itu jahat, kalian akan mendapatkan perspektif yang membingungkan dari karya-karya seperti ini. Protagonis dan antagonis itu bukan soal baik dan jahat, tapi soal sudut pandang. Seperti namanya, protagonis atau tokoh utama adalah pusat dari cerita. Jalan cerita akan bergerak melalui sudut pandang dari satu karakter tertentu, dan ia adalah si protagonis. Sementara antagonis adalah sosok yang menghalangi tujuan dari perjalanan sang protagonis. Bisa juga sebagai sosok yang punya tujuan berseberangan dengan tokoh protagonisnya. Ia juga nggak harus selalu jahat. Selama ia ada sebagai penghalang dari sang protagonis, satu karakter tertentu bisa dikatakan sebagai tokoh antagonisnya. Kita ambil contoh Zankyo no Terror. Anime ini bercerita tentang dua pemuda, 9 dan 12, yang melakukan aksi teror untuk menyampaikan pesan tertentu. Dengan lawannya adalah pihak kepolisian. Di sini, 9 dan 12 adalah protagonisnya, karena kalian akan menikmati cerita dari sudut pandang mereka berdua. Dunia di animenya juga digerakkan sesuai dengan karakter tersebut. Lalu 5 di pihak kepolisian adalah tokoh antagonisnya, karena 5 mencoba untuk menghentikan 9 dan 12 yang ingin menyampaikan pesan lewat aksi terorisme. Mencoba untuk membungkam 9 dan 12 yang berusaha mengungkapkan sesuatu. Dengan melihat anime ini, protagonis itu nggak selalu jadi tokoh yang baik. 9 dan 12 melakukan tindakan yang salah, yaitu aksi terorisme. Tapi kedudukan mereka tetap sebagai protagonis karena cerita berjalan melalui sudut pandang mereka. Dan salah satu hal yang unik dari penokohan ini adalah sebuah cara dari si autor untuk memberikan pembenaran atas tindakan sang protagonis, membuat penonton tetap iba dan kasih simpati meskipun protagonisnya adalah kelompok yang melakukan tindak kejahatan. Jika mau, sang autor juga bisa membuat karakter antagonis ini menjadi karakter yang paling dibenci meskipun karakter tersebut melakukan hal yang benar. Semua itu tergantung pada kemampuan dan kemauan si autor itu sendiri. Selain nggak harus jahat, antagonis juga nggak harus berbentuk orang atau makhluk hidup. Ia bisa berbentuk apa saja, yang penting ada sebagai penghalang dari tujuan si protagonis. Ia bisa jadi sebuah pohon tumbang yang menghalangi perjalanan protagonis menuju suatu tempat, atau sebuah batu yang menyandung dan melukai kaki si protagonis. Selama ia dipandang sebagai penghalang utama dari sang protagonis, apapun bisa jadi antagonis. Dengan begini, protagonis dan antagonis itu nggak selalu antara baik dan jahat. Mereka hanya sekedar masalah sudut pandang. Meski begitu, aku masih bisa memaklumi bagaimana pengertian tentang protagonis itu selalu baik dan antagonis itu jahat terbentuk. Karena pada pemakaiannya, lebih banyak cerita yang menggunakan protagonis baik dan antagonis jahat daripada sebaliknya. Bahkan jika dibandingkan, jumlah bedanya bisa terlampau sangat jauh. Dan terakhir, meskipun dua penokohan ini adalah tentang sudut pandang, kadang nggak mudah untuk menentukan siapa protagonis dan siapa antagonisnya. Banyak dari karya-karya terkenal yang mampu buat penonton bingung untuk menempatkan karakternya di dua posisi tersebut. Tapi pembahasan ini kita akan bahas secara detail di lain waktu. Dan itu aja yang ingin aku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada saran, komentar, atau sanggahan, boleh dong share di kolom komentar. Terima kasih udah mendengarkan dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.